فم الزمان تبسم وسناء. Berkaitan dengan amal, maka timbullah pertanyaan para jamaah, Ustadz, apa sih rahasia amaliyah itu? Nah, tadi kan kita sudah amaliyah, sudah maulid baginda Nabi, sudah baca Rotibul Hadad, sudah baca Yasin Fadilah, kemudian dilanjutkan manaqib. Itu adalah amaliyah. Nah, rahasia kita melaksanakan amaliyah itu sebenarnya apa? Itu. Jadi supaya kita tahu itu, kita beramal dan kita tahu apa sih tujuan saya beramaliyah itu. Seperti kita pergi ke suatu tempat, katakanlah ke pasar Cibarusah. Kalau sudah punya tujuan dari rumah mau ke pasar Cibarusah beli, misalkan mau beli buah-buahan, katakanlah saya mau beli buah apel warnanya merah, maka ketika sampai di pasar Cibarusah saya nggak bingung lagi, tengah laweng, tengah lamun di situ, bingung gitu. Tapi kalau kita dari rumah belum punya tujuan ke tempat suatu yang kita akan tuju, maka di situ kita akan merasa kebingungan, linglung, akhirnya kasasar, ngalamun kayak gitu, bingung, orang terek meuli naonnya ka pasar Cibarusah teh, entak kudu nyaho heula tujuanan. Nah, kita amaliyah itu sebenarnya apa sih tujuannya? Rotibul Hadad, Maulid Nabi, kemudian tadi Yasin Fadilah, manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Itu apa itu sebenarnya rahasianya amaliyahnya, Ustaz? Amaliyah rahasia yang kita lakukan adalah cara menyambungkan diri kita, cara menyambungkan ruh kita, cara menyambungkan kolbu kita kepada yang memberi amaliyah tersebut. Kalau kita mau sholat, maka berarti kita, kemudian sholat, maka berarti kita sedang menyambungkan diri kita dengan Allah. Melalui siapa? Melalui baginda Rasul. Karena yang seluruh amaliyah, sholat, zakat, puasa, Al-Quran, istighfar, subhanallah, la ilaha illallah, semuanya amaliyahnya berpusat dari baginda Rasulullah. Maka ketika kita sholat, maka sebenarnya kita sedang menyambungkan diri kita kepada Allah melalui baginda Rasulullah. Baca Yasin Fadilah, berarti kita sedang menyambungkan ruh kita, menyambungkan diri kita, menyambungkan kolbu kita kepada guru kita yang mengijazahkan kita, yang memberikan amaliyah tersebut. Berarti menyambungkan ruh kita dengan ruhnya Abah Rudianto, menyambungkan ruh kita dengan ruhnya Syekh Salman Al Farisi, menyambungkan ruh kita, kolbu kita dengan ruhnya Syekh Mbah Kiai Haji Maimun Jubair, menyambungkan ruh kita, kolbu kita dengan ruhnya Syekh Said Alawi Al-Maliki Al-Hasani Makatul Mukarramah radhiyallahu anhu. Jadi sebenarnya amaliyah yang kita lakukan itu adalah kita sedang menyambungkan diri kita, menyambungkan ruh kita dengan yang memberikan amaliyah tersebut. Untuk apa? Untuk bisa tersambung, connect dengan Allah. Jadi nggak bisa langsung connect kepada Allah tanpa melalui yang bisa memberikan nikmat amaliyah tersebut. Yang tadi saya sebutkan, kita punya sholat dari mana asalnya, gitu kan? Nah, kita tadi punya Yasin Fadilah dari mana asalnya? Kan gak nyolong di Google gitu. Jadi kita menyambungkan ingatan kita kepada Allah melalui hubungan ruh kita, hubungan kolbu kita dengan guru yang memberikan amaliyah tersebut. Contoh, ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf akan melakukan maksiat, ya, dengan Siti Julaiho, kemudian Nabi Yusuf pada saat itu juga mengingat dan melihat gambaran wajah ayahnya, yakni Nabi Yakub
alaihissalam. Seketika itu langsung Nabi Yusuf merasa bersalah dan langsung meninggalkan Siti Julaiha. Terjadi tamaksiatna. Ingatna langsung ka Gusti Allah. Jadi ingat kepada Allah melalui orang yang bisa mengingatkan dia. Gitu. Jadi kita bisa ingat kepada Allah melalui guru kita. Itu maksudnya. Kita bisa ingat kepada Allah melalui baginda Rasulullah, kan begitu. Nah, kita bisa jelas, bisa lebih yakin, bisa lebih cinta kepada guru kita kalau amaliyahnya itu diikuti, kalau amaliyahnya itu dikerjakan, dilaksanakan. Semakin intensitas kita melaksanakan amaliyah yang diberikan oleh guru kita, maka semakin kuat ikatan batin kita kepada guru kita. Jadi sebenarnya amaliyah itu adalah ikatan antara murid dengan guru. Amaliyah itu sebenarnya rahasianya gitu ya. Kalau masalah pahala mah udah nggak usah lagi disebutin, karena itu udah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa ngatur-ngatur masalah pahala, itu urusan Allah. Tapi kita di dalam rahasia amal itu adalah menyambungkan diri kita gitu, menyambungkan ruh kita, diri kita, kolbu kita kepada guru kita, lalu kemudian bisa connect, bisa ingat kepada Allah. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mengikuti guru kita, tidak mengikuti amaliyah guru kita, tidak melaksanakan amaliyah yang sudah diijazahkan atau yang sudah diberikan oleh guru kita, maka akan semakin rapuh keyakinan kita dan akan semakin jauh hubungan kita kepada guru kita. Jadi bahasa orang nama cuek gitu. Arek aya informasi tentang guru orang gitu. Karena kenapa? Amaliyahnya nggak nyambung, ruhnya nggak nyambung, kolbunya nggak connect gitu. Ibarat kabel mah terkonek, putus gitu. Maka bagi para jamaah yang sudah bisa istiqomah mengamalkan, syukur alhamdulillah. Tapi bagi para jamaah, bagi ikhwan yang belum bisa mengamalkan, cepat-cepat minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, beri saya kemampuan dan kekuatan untuk bisa mengikuti guru saya dan melaksanakan amaliyah guru saya. Makanya di sini kita harus ngelis. Kalau guru kita misalkan sholatnya awal waktu, kita sholatnya awal waktu apa akhir waktu? Nah, kalau awal waktu berarti akur sama guru kita. Tapi kalau guru kita awal waktu, lalu kemudian kita yang jadi murid mengaku murid akhir waktu, berarti nggak akur tuh amaliyahnya. Kalau guru kita rajin baca Quran, rajin baca Yasin Fadilah, lalu kemudian kita nggak rajin baca Quran, nggak rajin baca Yasin Fadilah, berarti nggak akur, beda. Makanya di sini kita bisa ngelis, bisa muhasabah, bisa ngitung-ngitung. Kalau kita dikasih amalan, misalkan sudah 5 tahun, sudah 10 tahun atau sudah bertahun-tahun, lalu kemudian kita mengamalkan amaliyah tersebut, lalu belum dikasih kesuksesan sama Allah, maka jangan langsung terburu-buru menyalahkan Allah. Juga jangan terburu-buru menyalahkan amalan tersebut. Dan juga jangan terburu-buru menyalahkan guru yang memberikan kepada amalan tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi kita yang mengaku sebagai murid kepada guru kita, lalu selama bertahun-tahun kita belum dikasih kesuksesan, adalah karena kekurang istiqomahan di dalam mengikuti guru kita. Padahal Allah sudah janji dalam surat Al-Jin ayat 16, wala istaqamu ala thoriqatil la asqainahum ma'an godako. Cek Allah, kata Allah, kalaulah mereka itu istiqomah thoriqati di dalam jalan itu, di jalan yang lurus itu, la asqainahum ma'an godako, maka aku akan memberikan kepada mereka ma'an godako, air yang sangat banyak, air yang sangat segar. Dalam artian rizki yang sangat
yang sangat luas. Cuman syaratnya istiqomah di jalan yang itu. Jadi nggak pindah-pindah. Udah kita berguru ke A, terus kita mengecewakan guru yang A, pindah ke guru yang B. Pindah lagi dari guru yang B, kemudian kita mengecewakan guru yang B, pindah lagi ke guru yang C. Di Mankoba Tuan Syekh ada itu cerita yang seperti itu. Jadi ada orang yang dia itu minta pertolongan supaya sehat ya dari penyakitnya kepada Tuan Syekh, tapi